Kilo. Lar padet lar. Lar padet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten sedayana. Waduh, ini ngopi sendiri. Wah, jadi teringat teman ini. Nah, aku dewean ketok ora pantes. Ini masih di sini ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Ini kita bertemu kembali di channel yang kentar-kentir ini. Saya biasa akan memanggil bintang tamu, tapi kayaknya kok ijene ado, mau sudah janjian sih. Tak teleponnya dulu lewat WA. Halo, Tro. Halo, piye Tro? Wis tekan ndi? Tanteni iki lho. Cek jeneratan di lungas tutup paling 10 menit. Oke, tak tunggu dulu ya. Oke, OTW. Yo, aja nyasar, biar Ya. markas. Gas. Oke. Ting dong kendong. Lu. Hari 10 menit. 10 menit malah ngene. Halo, piye kabare? Case ah, kita kok tambah gering suwe ora kita iki, wah. Gara ekonomi lemah, Bro. Wah. Ini. Aduh, Iya memang perekonomian lemah ya. ekonomi lemah. Jadi saya itu makannya sehari 2 kali. Untuk mengirit beras dan mengirit keuangan, jadi makan 2 kali sehari. Wah, ya kok ide ngono ya. Jadi sekali ini. Iki lho. Iki dulu itu bintang hot gitu. Makanya hari ini saya mau diundang ke podcastnya Mas Doris Rizky karena di sini bayarannya banyak. Daerahnya banyak lor. Tak keranjang nanti keranjangnya udah apa ora iso gembrodol. Masih muncul-muncul. Muncul. Nah, ini teman-teman yang ada di rumah dan ada di seluruh Indonesia ini dan selalu dalam keadaan sehat. Ya. Ya mudah-mudahan kehadiran kami berdua ini, saya dan Pak Damo ini bisa menghibur lah sedikit besarnya itu bisa menghentikan stres Anda ya. Oke, maksudnya begini lah ya Mas ya. Meskipun ekonomi lemah, tapi kalau urusan perut jangan sampai ditahan-tahan. Biar tidak seperti saya nih loh, terus kering seperti ini. Kering ya? Ya kering ini. Itu kemarin kena tipes ya? Nanti pas, terus ya keserang kering lah pokoknya. Karena Kayak burung ora? Kayak burung juga gatelan. Makanya ini himbauan untuk semua orang yang ada di mana-mana berada. Meskipun ekonomi lemah, tapi kesehatan harus tetap dijaga. Oh, Nah, makan harus teratur ya? harus teratur 3 kali sehari, meskipun 3 kali. 3 kali lah ya. Ya, saya itu puasa Senin Kamis gak hancur iki. Meskipun makan ikan lauknya nasi. Oh, lah ya bener ah, makan lauknya nasi. Lah kowe emang bengi endi? Tak telepon, tak anu turu kono kejadian saya orang ndok mempesona cerita sing ndek bengi kok. Kejadian apa, Tro? Aku turu sore entah deh, mari roti. Tamu tak diundang Alias ngono. pencuri. Alias maling 2. Di desa ini ya? Iya. Waduh. Jadi semalam itu sempat terjadi di desa sebelah. Iya. Oh, desa sebelah. Nah, desa sebelah itu apa itu Magicom sak isine sego. Magicom isine sego. Sak lawo ya. Gas. Terus apa itu? Gendoso nek kuburan di bawah kan? Di bawah. Ya. Gendoso itu ini ya, apa itu namanya? Pendosa. Pendosa itu ya keranda. Keranda. Ya. Keranda itu diangkat. Itu sampai ya, miris. Dan itu prihatinnya kan mereka kan bisa menjual hotelan ya per kiloan. Oh, dijual kiloan besi berarti ya? Steger juga diambil kemarin di desa sebelah. Dan menurut cerita semalam itu, kemarin malam terjadi, itu kepergok dan di desa sebelah itu sempat dikejar. Oh, tapi nggak kecekal ya? Tapi jarak 5 meter mereka menjadi siluman, hilang. Loh. Padahal itu sudah mau dapat. Tapi hilang? Hilang, dan itu ada videonya, nanti cobalah ya, ya di nanti bawah di, ini. Di, bawah ini ada nanti ya. Ada. Nah itu kan memang di saat-saat seperti ini, apalagi ini mau sedekah bumi ya. Iya, Kabumi ya. Ini Kabumi. Kan, di daerah Pati kan lagi ada acara pesta desa ini ya. Nah, pesta desa ya ibaratnya setahun sekali ya itu. Ini apa itu? Ya memperingati apalah bersih hari desa lahirnya, itulah. Hari lahirnya desa inilah ya. Sedekah desa. Kabumi. Sedekah bumi. Jadi memang ada urunan ataupun ada apa itu penggalian dana, iuran dari warga-warga yang berada di desa tersebut. Nah, apalagi musim sekarang sepi ya? Sepi banget ini. Piye, manggungnya piye ngamen? Ngamen guys. Bobor lah sih bobor. Bobor lah. Tak delok-delok ini ekonomi yang sampai ke kampung ataupun sampai ke kalangan menengah ke bawah ini sangat susah sekali. Sangat susah sekali emang. Makanya dan saya lihat itu memang ini ya, perputarannya itu selalu ada di sana. Nah, ada di atas ya? Iya. Ada di pusat. Sampai terjadi hal-hal yang kayak semalam terjadi. Tidak kriminal gitu kan.
tindakan-tindakan kriminal seperti pencurian juga apa itu karena kan kekurangan tenaga, kekurangan kerja, kekurangan pekerjaan kurang. Sedangkan orang butuh kerja. Nah, sedangkan biaya kebutuhan sehari-hari selalu meningkat. Nah, itulah yang akan terjadi di Indonesia. Nah, ini kira-kira bagaimana menurut Cak Damo ini lho piye kudune? Ya, kalau menurut saya kalau sesulit apapun ya kita harus jangan sampai merugikan orang lain, terus juga harus kita bisa menjadikan kesulitan ini menjadi peluang lah ya untuk menjadikan apa ya peluang mempermudah pekerjaan gitu loh. Nah, supaya tidak ya intinya supaya tidak memperugikan orang lah. Sebenarnya tidak jomblang lah ya. Nah, tidak jomblang. Ya, memang kalau apa ini kalau gaji yang tidak akan tertukar ya itu ya YouTuber ataupun konten kreator ini. Tapi harus konsisten ya, harus juga konsisten. Karena semua itu tidak mudah. Semua bisa. Nah, semua bisa. Yang menjadikan kita gagal dan tidaknya adalah berhenti untuk membuat video dengan apalah dengan maksudnya dengan kreatif kita gitu. Ya, video itu yang kreatif yang ada gagasan, yang menimbulkan gagasan, menimbulkan wawasan ya. Pokoknya ide kreatif pokoknya lah. Iso duwe, iso ngibur, iso nantinya konten-konten tersebut mempunyai jangkauan luas dan mempunyai apa kuwi? Views yang banyak itu pasti akan segera dibaca oleh Mbak. Nah, nanti akan tetap dibaca algoritma dari konten-konten aplikasi-aplikasi yang ada di sebelah-sebelah gitu loh. Karena sekarang modelnya kan semua serba digital ya. Semua serba digital dan sistem. Jadi kita ini dibaca oleh sistem. Nah, jadi kita harus memanfaatkan itu semua, jangan sampai merugikan orang lain gitu loh. Kayak ini loh. Iya. Iki YouTube-ku tau repno nek gara-gara kowe iki. Suwe ra tau tanganmu harus malah gak dadi-dadi nah. Ya YouTube-an, ya FB Pro-an, ya pokoknya yang mana yang lebih dulu goal gitu kerja manual gitu kan. Nah, ini terus ini kita kembali lagi di desa kita kan seperti itu. Tindakan-tindakan apa yang perlu di kira-kira yang harus diambil untuk menjaga situasi seperti ini karena ini perkembangan situasi yang ada di kampung-kampung sebelah itu luar biasa dan warga-warga masyarakat sini khususnya di desa kita ini pasti merasa tidak nyaman. Sangat sekali tidak nyaman. Sangat-sangat. Makanya kira-kira gagasan apa sehingga apakah kita kembali ke hal yang dulu yaitu program ini jadwal ronda yang setiap orang memang harus mempunyai kewajiban tanggung jawab untuk itu juga desanya, bagus itu ya, gagasan itu ya. Tapi kalau lebih bagus lagi ya kita bisa ciptakan lapangan pekerjaan lah ya. Itu lebih bagus lagi untuk pihak-pihak terkait, pihak-pihak berwenang yang ada di posisi itu mungkin dari apalah dari dinas-dinas kementerian atau apalah dinas tenaga kerja ya itu bisa menciptakan peluang-peluang pekerjaan bagi para pengangguran mungkin bisa menarik investor dari luar ya. Terus perusahaan-perusahaan yang ada di kota kita di kabupaten kita minimal harus mengambil karyawan dari anak lokal karena kadang yang saya lihat di berita-berita kemarin itu yang diambil itu dari luar daerah ya? Luar daerah ataupun dari titipan-titipan dari dalam. Mungkin kalau apa namanya? Mungkin kalau ini yang apa jenis yang khusus ya apa jenis sih? Yang membutuhkan apa jenis? Tenaga kerja khusus. Nah, tenaga kerja khusus mungkin P2A. mungkin di bidang yang tidak bisa dilakukan oleh Akamsi mungkin bisa mendatangkan dari luar lah ya. Kalau mungkin yang bisa dikerjakan oleh Akamsi atau anak kampung sini mungkin bisa direkrut gitulah ya. Tapi di negeri Konoha ini untuk memasuki atau melamar pekerjaan syaratnya itu begitu banyak. Syaratnya harus saya kira tampil itu menarik, mudah belia, usia produksi harus seperti ini, pengalaman kerja, padahal yang dibutuhkan pekerjaan dari luar negeri kalau saya bandingkan dengan negara Jepang ya. Jepang itu hanya satu, ada pekerjaan, kamu siap nggak dengan bayaran seperti ini, jadwal seperti itu aja. Nah, itu aja. Simpel sebenarnya. Nah, negara kita ini banyak orang ratusan yang melamar kerja paling diterima hanya 2 atau 5 orang. Itu sangat tidak adil. Tidak adil sekali ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu mana? Tapi kadang itu tergantung dari kita juga kok Om. Kadang itu kita itu merasa tidak puas dengan apa yang kita kerjakan, dengan hasil yang kita dapatkan gitu loh kadang itu ya. Iya, sebagian memang kadang mereka gitu kan. Mungkin mikirnya kok cuma gajinya segini. Nah, padahal kan akhirnya mereka tidak puas, keluar mau cari yang lebih enak lagi. Padahal keterampilan nggak ada. Iya, tetapi ya gini, kalau perusahaan yang sudah berlisensi
PT ya ataupun CV itu kan sudah harus bekerja sama dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Betul. Di mana setiap gaji karyawan dan pegawainya itu sudah harus mengikuti aturan UMP ya. Upah minimum provinsi. Sorry ya Lur ya. Ada kalau untuk iklan Jawa Tengah kan juga dibagi lagi UMK, iya. upah minimum kabupaten. Nah, upah minimum kabupaten. Kota, Jadi kota. kalau di Kabupaten Jawa Tengah ini ada berapa kabupaten ya? Sekitar 29. Iya, 29 ya. 29 kabupaten dan 6 kota. Ya. Nah, jadi untuk di Jawa Tengah seperti itu. Itu berbeda-beda. Kalau di sini kita kalau tidak salah itu di angka 2,3. Di Kabupaten Pati. Kabupaten Pati ya, 2,3 atau 2,4. Unggul di Kabupaten Kudus ya mungkin. Kudus, karena di sana Semarang, industri. Demak itu sudah relatif tinggi. Iya. Gitu. Jadi ya memang harapan kita sebagai yang sudah menjadi orang tua. Kalau saya kan umurnya sudah tidak bisa lagi bersaing dengan yang muda-muda untuk melamar pekerjaan yang formal. Ya kita harus menciptakan pekerjaan untuk orang lain lah gitu ya. Menciptakan pekerjaan jadi itu lebih bagus. Ya seperti saya sudah hampir kurang lebih hampir 5 tahun ini berjibaku dengan peternakan unggas dan mengawas ya bantu-bantu sedikit persawahan pertanian karena mayoritas di sini adalah bertani, beternak dan berdagang. Iya, betul. Berdagang itu maksudnya berdagang ya buah-buahan karena di musim sini ini. Karena sini kan memang Kecamatan Celuak kan memang sangat-sangat favorit kan namanya? Terkenal dengan inilah buah durian dan rambutan. Buah durian, rambutan, matoa. Terus apa itu citra? Nah, jambu itu sangat-sangat terkenal sekali ya. Jadi bisa dimanfaatkan oleh warga lokal untuk tebasan. Ya, untuk mencari cuan ya. Cuan di situ. Nah, itulah. Jadi harapan saya pemerintah dari pusat itu juga menggandeng untuk inilah organisasi-organisasi mungkin kumpulan-kumpulan kelompok tani juga ini digandeng. Iya, betul itu. Tingkat pemerintah desa agar apa? Agar ini mereka berjalan agar mengambil hasil dari panen tersebut untuk pemerintah yang ngambil. Nah, gitu loh maksudnya. Karena kalau kita lihat seperti kok ada pembiaran itu loh ya. Karena selama ini memang urusi dewe urusan sebagai pengurus memang sudah ada memang dari resapan dari panen keringnya petani itu diambil oleh bulog setempat. Ya. Tetapi memang ada persyaratan atau kriteria khusus mungkin dari cara panennya itu harus memakai apa itu kombi dan memang dibutuhkan dengan lahan yang luas. Jadi para petani harus menanam serentak ataupun tanam serentak, panen pun bersamaan. Tetapi kalau lokasi-lokasi tertentu itu belum bisa dipraktekkan. Belum bisa ya, Bang? Belum bisa karena kendala-kendala di sini pertanian. Orang petani satu dengan petani yang lain itu pasti punya wacana sendiri-sendiri. Nah, itulah. Ada yang strategisnya tanahnya itu pereng ataupun miring, itu butuh air. Jadi mereka mengejar air apabila memang musim kemarau. Jadi mereka kejar tanam. Jadi yang lain itu masih santai karena ada resapan air yang masih cukup, melimpah. Yang satunya itu mengejar, akhirnya nggak bisa sama-sama. Berarti oyo-oyoan banyu lah. Ya, itu yang masih terjadi kendala di situ. Dan pemerintah menyediakan memang bantuan-bantuan kemarin dan kita sempat mengajukan. Tetapi katanya dapat sedotan tuh enggak? Ada sedot air dan segala macam. Tetapi untuk di sini pernah disurvei, tetapi memang belum memenuhi peraturan, memenuhi persyaratan. Persyaratan berapa ribu hektar gitu kan katanya kan ya? Ya nggak tahu itu mungkin lokasinya atau apa itu belum. Ya terus iki kira-kira apa iki? Apa sing pemasukan-masukan yang ide-ide bagus untuk pemerintah khususnya di desa aja lah. Biar gampang ini di desa itu segala kegiatan itu harus didukung oleh pemerintah itulah, maksudnya harus. Ya kalau desa ya khususnya untuk kepala desa ya. Iya, dari kepala desa mungkin pihak-pihak dari desa juga harus mendukung, bisa menciptakan peluang lah untuk pekerjaan di masyarakat desanya. Terutama ini ya, terutama pemuda-pemuda, remaja-remaja yang sudah selesai melakukan pendidikan. Jangan dibiarkan karena sekarang sekolah tinggi, sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, terus kuliah 4 tahun, sudah berapa tahun? Hasilnya nanti jadi koruptor. 16 tahun. Lah iya 16 tahun jadi koruptor nanti. Itu bagaimana itu? Ya emang sejak dini itu harus diajari supaya tidak korupsi lah ya. Iya, makanya kita ini hanya kadang itu melongo anak-anak orang-orang desa itu kadang ada oknum-oknum tertentu yang melakukan korupsi yang begitu tinggi. Itu kalau uangnya nanti diserahkan di rakyat-rakyat yang kurang mampu, itu mungkin akan sejahtera ya. Akan sejahtera. Satu orang itu mungkin dapat bagian berapa juta per bulan itu mungkin. Ada tokoh Indonesia yang memang bilang apabila Indonesia ini tidak ada yang
melakukan korupsi ataupun ini, sebenarnya lahannya itu subur. Subur, sudah Dan- cukup memenuhi kebutuhan ya. Orang Indonesia tidak kerja aja katanya 1 bulan tuh bisa dibayar sampai 7 juta atau sampai 10 juta. Iya, itu kalau Karena- tidak dikorupsi. Lahannya subur, emas tambangnya di mana-mana. Ya di Papua, jadi tempat PT Freeport belum habis sampai dari zamannya Pak Soekarno sampai sekarang. Belum lagi hasil bumi, hasil Hasil laut. bumi, hasil Wah, laut. itu Di berapa Kalimantan. triliun. Iya. Tambangnya juga luar biasa, batu bara. Dan di Jawa Tengah ini juga ada loh. Di Cilacap itu pengecor minyak. Minyak itu ya. Di Jepara ada Jepara. PLN itu, PLTU. Terus di Bojonegoro, di Blora itu kan malah sumbernya minyak. Ya itu Tapi sebenarnya tapi kok masyarakat setempatnya kok masih miskin-miskin gitu loh ya. Itu Yo. yang salah siapa? saya aja loh mau ngopi itu kadang susah. Kalau Susah. nggak ada temen itu kesini tuh nggak ngopi. Oke, jadi harapannya seperti itu. Ini bincang-bincang saja, jangan sampai nanti ada orang yang tersinggung ya. Ya, betul. Karena kita ini hanya bicara melalui fakta dan kita sedikit menghibur. Ya, Masukan kita, ya Om ya ini ya Om. kita pelkinyaan, tetapi memang ada ininya. Ada dagingnya juga. Ya, ada maksudnya ada edukasinya, juga ada arahnya. Bagaimana pemerintah khususnya untuk kita ini di desa ya pemerintah desa Ya, yang seharusnya memang lebih peka terhadap warga-warganya. ya. Apalagi ini keadaannya memang seperti ini. Kemarin Ekonomi susah. susah dan terjadilah pengangguran sukses. Akhirnya hal-hal yang tidak kita inginkan Ya. seperti Pencurian, pencurian, kejahatan nanti terjadi. marak terjadi. Nah, kondisi seperti ini yang harus segera cepat diambil oleh masyarakat setempat, pemerintah setempat, juga dibarengi oleh masyarakat. Ya. Apa lagi yang terakhir? Yang terakhir, jaga kondusivitas di lingkungan kita aja lah ya. Keamanan, Keamanan, Kamtibnas. Kamtibnas, Oh ya, Kamtibnas ya. Kamtibnas bersama Ketua P2A. R2. Jadi seperti itu. Nah, ini omongan-omongan yang tidak perlu untuk direnung jadikan patokan oleh para sahabat-sahabat Doris Rizky Omayong Deso. Ini hanya sekedar hiburan. Apabila ada yang terjadi dengan kesamaan itu hanya sekedar Ketidaksengajaan. ketidaksengajaan. Iya. Oke ya, karena waktunya sudah malam, mau maghrib. Nah, kita harus pamit dulu diri karena nanti malam saya jadwal jaga. Jaga. Nanti malam juga jam 10. Oh, jam 10 ya. Kita jaga ya dari jam 10 sampai jam 2 karena memang situasinya sangat genting. Biar apa? Biar aman masyarakat. Biar aman. Biar yang tua-tua ini tidur, yang muda-muda jaga desa. Biar tenang, kondusif. Oke. Oke, gitu aja. Ya, Kita pamit undur diri dari kawasan Kandang Perindapan. Saya Doris Rizky. dan saya Ki Damo. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video-video menarik di sesi berikutnya. Gas. Tungki. Luwung.